pendapatan prajurit itu sudah ada di level cukup lah. Nah, yang beginian ini, apa ya masih kepengin nambah-nambah usaha. Lantas malah mengganggu kerjanya. Tidak fokus untuk menjaga kepentingan keamanan negara kita. Aturan hukum di negara kita ini ya memang sudah harus rutin direview, bahkan direvisi, diperbarui, terutama jika undang-undang itu sudah berusia lebih dari 20 tahun. Ya, sebab itu dimungkinkan ada klausul-klausul atau pasal-pasal yang sudah tidak sesuai dengan zamannya, dengan perkembangan saat ini. Salah satunya ini yang sekarang tak baca ini, ya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Nah, ini pasal yang paling krusial yang sudah masuk DIM. Ngerti DIM? DIM itu maksudnya daftar inventarisasi masalah. Itu DIM. Jadi hal-hal atau klausul yang mungkin berpotensi menimbulkan polemik, menimbulkan masalah, menimbulkan perdebatan, bahkan penerapan yang tidak pas. Nah ini akhirnya banyak yang harus direvisi, gitu. Diganti, diperbarui. Di usulan revisi itu disebutkan pasal 39 poin C ini sedang dikaji nih, sedang ditimbang-timbang ya oleh pihak-pihak terkait termasuk DPR. Perhatian publik fokus pada larangan berbisnis TNI. Wah, TNI dagang bahaya. TNI kalau berbisnis, wah, kawanannya bedil lah, rakyat cilongon. Karena yang tercantum di pasal itu disebutkan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan yang pertama, menjadi anggota partai politik, itu nggak boleh. Nah, karena harus independen itu. Harus tidak boleh ikut partai politik. Yang kedua, kegiatan politik praktis. Ketiga, kegiatan bisnis. Nah, keempat untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis-politis lainnya. Nah, hingga detik ini, saat ini larangan prajurit dalam kegiatan bisnis itu masih dilarang, ora entuk itu loh. Ora entuk. Nah, larangan prajurit dalam kegiatan bisnis ini dilarang bagi sebagian masyarakat. Dulu memang ada larangan soal ini karena pas Orde Baru waktu itu. Militer sering dipakai untuk mengawal atau melancarkan bisnis pengusaha. Pengawal, kalau bahasa premannya centeng, tapi kan TNI nggak boleh. TNI itu jajarannya tinggi, terhormat, menjadi keamanan masyarakat dan bangsa ini. Ya, kenapa ini penting? Mereka pegang bedil, pegang senjata, dan bila dimanfaatkan untuk urusan bisnis pasti nanti tidak sehat. Kepentingan militer pegang senjata ya karena tugasnya menjaga keamanan negara ini, bukan menjaga kepentingan bisnis para pelaku bisnis atau para pengusaha. Nah, ini nurut pegawai ini, klausul ini harus tetap ada, dipertahankan, jangan diganti klausul ini. Lawang menjaga bisnis pengusaha saja tidak boleh, menjaga tok loh. Apalagi punya bisnis sendiri, menjalankan bisnis sendiri. Yo rento. Nah, nanti waktunya habis buat ngurusi bisnis daripada menjaga keamanan negara, ciloko negara nih. Nah, Pak Menko Polhukam Hadi Cahyono bilang ini, ngomong, ini masih dikaji, masih ditimbang-timbang. Nah, sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli mengatakan terminologi bisnis itu sing piye to? Nah, ini pertanyaan. Ya monggo kita kupas saja. Nah, Profesor Mahfud sendiri mengatakan atau berkomentar. Komentarnya cuma pendek itu, singkat aja, tentang perdebatan pasal itu. Nah, kata beliau, yang mau kau lakukan, ya lakukanlah. Ini kata Pak Mahfud. Ini menandakan mesti para ahli hukum, pengamat rakyat macam begawan begini, berharap apapun, mau minta apapun. Nek kekuasaan bilang A, maka ya prakteknya A. Itu. Seolah-olah bisa ditarik kesimpulan. Kita itu menerima apa yang dimaui penguasa saat ini. Suara kita sudah tak lagi dianggap penting. Bukan lagi aspirasi, termasuk suara yang layak buat didengar. Mahasiswa yang ribuan dicuekin, apalagi kita. Nah, klausul itu menekankan pada posisi diri sebagai prajurit
tidak dimanfaatkan buat mengamankan usaha para pengusaha. Nah, zaman sekarang ini tidak ada prajurit menggunakan kekuatan dalam kegiatan bisnis. Itu sudah bagus. Itu Jenderal Maruli yang bilang loh. Ini sudah bagus ini. Faktanya bagaimana? Monggo Kompolres bisa cerita sendiri. Soalnya Om Begawan nggak tahu secara lengkap, secara jelas pahamnya seperti apa. Om Begawan kurang mengerti. Yang Om Begawan pahami, makna bisnis itu ya usaha yang gede-gede itu bisnis. Tapi memang anggota TNI istrinya bisnis online ya orang masalah. Kecil-kecilan. Jika ada keluarga TNI loh, buka warung, toko kelontong, jualan pulsa, bangunan bakso, atau ternak kambing, ya itu skala-skala kecil lah. Bahkan ada yang ngojek. Nah, usahanya masih ukuran segitu, hanya buat nambah pendapatan. Ya memang idealnya tidak dilarang. Namun bila sudah membentuk CV, apalagi PT, yang harus berurusan dengan pajak dan sebagainya, sebaiknya tidak usah. Ini akan mengganggu fokus tanggung jawab TNI untuk mengamankan negara kita ini. Lah kecuali sudah pensiun loh, udah purnawirawan, kayak Pak Prabowo, Pak Luhut Binsar, Jenderal Subagio, itu kan pada menjalankan bisnis semua itu. Saya tahu, bisnisnya gede-gede. Ada yang tambang, ada yang tetek bengek itu. Mereka punya perusahaan-perusahaan yang besar-besar. Sebagian kalangan sih bilang, meski sudah pensiun, mereka nggak boleh berkiprah di sana sebenarnya harusnya. Soalnya kan masih punya pengaruh sebagai mantan-mantan TNI. Nah, ini sepanjang tidak memanfaatkan pengaruh, terutama berkaitan dengan pangkatnya atau mengandalkan jabatan lamanya, ya silahkan. Nah, di bisnis kan punya aturan main sendiri, toh. Punya proses-proses bisnis itu sendiri. Di bisnis kan punya aturan yang jelas kadang-kadang, yang harus disepakati, yang mesti dihormati sesama pengusaha. Masa pensiunan jenderal tidak boleh membuka usaha kan? Ya, lah, apa ngopo di masa pensiunnya? Oh, ada juga yang mantan jenderal bertani, ya bisnis juga itu. Yang penting dia tidak mempengaruhi, apalagi menggunakan prajurit aktif untuk kepentingan bisnisnya. Nah, yang saya sebutkan tadi, bisa bertani, bisa membuka usaha bakso dan sebagainya, ya bisa saja lah. Ini harus jadi perhatian kita semua sebagai masyarakat, dan masyarakat harus paham juga. Agar apa? Agar ekonomi bisa tumbuh dengan baik. Nah, klausul ini mesti dipertahankan loh. Sebenarnya sih tidak hanya militer. Polisi juga dilarang berbisnis harusnya. Yang dimaksudkan pasti ya larangan buat yang masih aktif, bukan yang sudah purnawirawan, bukan yang pensiun. Nah, sedangkan Kababinkum TNI, itu Pak Laksamana Muda Kresno Buntoro itu bilang itu. Yang harusnya dilarang itu bisnis institusi TNI, bukan prajuritnya. Larangan berbisnis bagi Pak Kresno, seperti prajurit tidak boleh punya samben itu. Sepertinya kan gitu kan, alias usaha sampingan nggak boleh. Nah ini Pak Kresno bisa aja nih. Ngasih contoh sopir di luar jam kerja nyambi ojek online dan sebagainya. Nah, jika pasal itu masih ada, anak buahnya bisa kena. Tidak bisa nyambi. Karena person itu loh. Bukan institusi TNI-nya. Kan ada banyak itu yang prajurit-prajurit yang ternak kambing, bertani, ojek online, nyambi warung, dan sebagainya. Nah, secara personal kan boleh seharusnya. Kalau ini diberlakukan, maka banyak ini anggota TNI yang sore-sore nyambi. Oh, kurang kebutuhan keluarganya. Ya gitu ya, enggak tahu apa-apa. Yang dimaksud bisnis di pasal 39 tadi, itu adalah bentuk usaha yang skalanya gede, besar. CV, PT, pertambangan, dan sebagainya. Pabrik, dan sebagainya. Bukan level yang masih dijalankan oleh prajurit TNI itu sendiri. Misalnya buka toko kelontong, layanan jasa fotokopi, misalnya tambal ban, ada juga. Dan sejenisnya ya tentu ya nggak dilarang. Makanya bagi Om Begawan ini, pasal itu mesti tetap dipertahankan. Jangan dihapus. Ini usulan dari masyarakat, usulan dari Begawan. Yang sering meneropong hal-hal seperti ini. Soalnya bila dihapus, dihilangi itu, lalu ada prajurit membuka usaha dengan skala lumayan gede. Lah dikhawatirkan memanfaatkan tiadanya pasal larangan bisnis itu. Nah selama ini,
Pasal itu kan ada di Undang-Undang TNI dan berlaku sejak tahun 2004. Lah, apakah prajurit militer yang punya usaha sampingan kecil-kecil yuk diproses sama penegak hukum di internal TNI? Kan ya tidak. Yang punya samben ya tetap bisa jalan tanpa merasa takut dikenai sanksi. Nah, usahanya mulai mengganggu menjalankan tugas, itu kenapa bakal diproses. Banyak mangkir, banyak bolos, mungkin loh karena bisnisnya yang kecil semakin gede. Ya ini harusnya bisa diproses. Lah ya sudah lah. Tidak perlu diotak-atik pasal ini, rasa digunggah-ganggu, sudah bagus dijalankan. Toh sudah jalan dan semua paham pasal ini maksudnya bagaimana. Maksud yang baik tentunya. Jangan berpura-pura mengganggu prajurit buat nyari tambahan pendapatan. Lalu pasalnya dintai, dihapus, ben bebas. Nah itu bisa membuka peluang. Nah keterlibatan prajurit di bisnis-bisnis yang tidak seharusnya diurus mereka. Jangan lagi militer kita diseret-seret dalam urusan bisnis. Ya kayaknya zaman Orde Baru dulu loh. Malah beberapa terlibat membacking siapa. Menjadi backing para pengusaha. Kan repot, masyarakat jadi takut. Nah, sejak reformasi kan makin jarang itu. Malah disebut prajurit terseret kasus-kasus di luar tanggung jawabnya itu sudah nggak ada. Nah biarkanlah para prajurit fokus pada tugas utamanya untuk menjaga, mengamankan negara kita ini. Membela bangsa ini, membela rakyat ini. Nah bila pengen ada tambahan pengusaha atau penghasilannya, ya buka usaha yang dikalkulasi tidak mengganggu usahanya, tidak mengganggu tugasnya. Mereka sudah digaji negara, besar. Malah sekarang gajinya sudah berbeda dengan zaman-zaman dulu. Soalnya cukup tidaknya, semua kembali pada gaya hidup setiap orang, setiap prajurit itu sendiri. Serta beban yang ditanggungnya. Soalnya gini, ada banyak rakyat Indonesia menanggung hidup bukan keluarga intinya saja. Sehingga itu yang bikin jadi beban. Misalnya ada anggota keluarganya punya penyakit dengan perawatan mahal. Itu kan kasuistis itu. Atau punya hutang besar karena dia ada permasalahan. Karena untuk membiayai apa, untuk sekolah dan sebagainya. Misalnya menghidupi orang tua serta mertuanya misalnya itu. Atau anaknya bersekolah di sekolah swasta sehingga biayanya cukup besar. Sehingga banyak hutang. Prajurit itu menanggung hutang yang banyak. Bisa juga istrinya suka perawatan wajah dan tubuh. Sosialita. Banyak pengeluarannya bisa. Kayak artis itu ya banyak. Lalu dipadankan dengan kebutuhan biasa. Standar maupun seperti masyarakat-masyarakat normal. Itu gaji TNI itu lebih dari cukup. Dibandingkan dengan profesi lain loh. Pendapatan prajurit itu sudah ada di level cukup lah. Nah yang beginian ini, apa ya masih kepengen nambah-nambah usaha. Lantas malah mengganggu kerjanya. Tidak fokus untuk menjaga kepentingan keamanan negara kita. Pesan untuk prajurit TNI-nya dari masyarakat. Semacam Om Begawan. Salam ngumpul, salam Begawan. Sampai jumpa. Dadah.